bersepeda ke jalan Kaliurang bersama France dan Jeffrey. Selamat sore dan selamat datang untuk kita semua. Mari kita mulai kegiatan kita. Para pastor, para frater, para suster, ibu dan saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini kita akan melanjutkan perjalanan spiritualitas Santo Yohanes dari Salib yang akan difasilitasi oleh Frater Jeffrey dan Frater France. Bagaimana perkembangan jiwa itu menuju Allah? Karena minggu lalu kita sudah sudah mengetahui bagaimana jiwa itu mengenal Allah dan terluka. Dan perkembangan selanjutnya, mari kita bersama-sama memanggil kedua saudara kita, Frater France dan Frater Jeffrey, untuk tampil di depan. Silakan. Kasih upah. Waktu selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari kedua fasilitator kita. Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Yang belum terlalu paham atau masih mengganjal di dalam pikiran, silakan bertanya kepada Master of Ceremony atau fasilitator umum kita. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan untuk saudara berdua. Silakan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih Master of Ceremony. Baik, selamat sore untuk kita semua. Kita sudah lewat beberapa menit, maka saya tidak memperpanjang kata dan akan langsung pada materi yang sudah dipersiapkan. Seperti yang dikatakan oleh Frater Kundus bahwa minggu lalu kita sudah belajar bersama, kita melihat bahwa jiwa itu sudah sedikit mengalami luka cinta itu. Seperti istilah yang diberikan oleh Pater Remi itu sudah mengalami sentuhan ilahi. Jadi jiwa itu seperti mati, dan pada hari ini di stanza yang kami baca, yang kami dalami, jiwa juga sudah terluka begitu. Dan sebelum kita masuk ke sesi, maka saya akan membaca stanza yang ke-9 ini. Bunyi stansanya demikian. Stanza 9. Mengapa setelah melukai hati ini, tak jua kau obati? Dan setelah mencurinya, mengapa kau biarkan ia terlunta, tanpa mengambil rampasan yang kau jarah? Jadi untuk terjemahan ini nanti mungkin bisa dikoreksi, tapi saya berusaha untuk menyesuaikan dengan kata-kata yang puitis. Bunyi stanza 9 ini berbicara tidak terlalu banyak hal, hanya ada beberapa hal penting yang mau diungkapkan oleh Yohanes dari Salib. Yang pertama, kalau dilihat dari komentar yang diberikan itu, awal sekali sang pengomentar itu memberikan satu metafora yang cukup logis tentang rusa yang terluka. Ya, rusa yang terluka. Kita tahu bahwa seekor rusa kalau dia terluka, terkena racun atau terkena sesuatu, senjata atau apa saja, dia akan berusaha mencari cara untuk menyembuhkan luka itu dengan cara pergi kemana-mana mencari air, sumber air untuk membenamkan diri, berkali-kali. Tetapi perjuangan rusa ini bukan malah menyembuhkan seketika, malah justru menambah beban atau menambah rasa sakit dari luka yang diterima, luka yang dialami oleh rusa itu. Seperti yang dikatakan di sini bahwa bagaikan rusa yang tertembus panah beracun, upaya mencari penawar di luar diri itu justru mempercepat kematian karena racun yang semakin merasuk. Nah, ini sesama saudara yang dikasihi Tuhan, ini Yohanes dari Salib sebenarnya mau menggambarkan kondisi atau situasi jiwa di mana
ini keadaan di mana jiwa itu tidak berdaya atau ketidakberdayaan dari jiwa itu sendiri. Dikatakan di sini bahwa demikianlah ketidakberdayaan jiwa seperti Lusa tadi. Segala pikiran dan tindakan manusiawi seringkali gagal mengobati kerinduan spiritual, kerinduan rohani kita. Perjuangan itu seolah-olah untuk menyembuhkan, tapi upaya duniawi sekali lagi justru menambah beban, kesedihan daripada jiwa itu sendiri. Tetapi sesama saudara yang kasih, bahwa yang dimaksudkan Yohanes luka di sini itu bukan luka fisik seperti yang kita diskusikan setiap kali, tapi sekali lagi ini adalah soal kerinduan. Maka Yohanes menyebutkan ini sebagai manis, luka yang manis, atau saya gunakan kata ini, manisnya luka cinta itu. Lalu dengan keadaan yang terbatas itu, jiwa justru bertanya, mengapa setelah kau lukai hati ini tak jua kau obati atau tak jua kau sembuhkan? Seperti itu. Nah, di sini hal yang penting adalah jiwa sebenarnya sejatinya tidak mengeluh karena dilukai, tetapi justru dia katakan bahwa luka cinta dari Allah ini dirasakan sangat manis dan menggembirakan. Maka saya membuat judul di atas, manisnya luka cinta itu. Lalu mengapa jiwa kelihatan mengeluh dari puisi tadi kita melihat? Nah, keluhan jiwa itu justru lahir murni karena Allah itu membiarkan luka tersebut setengah jalan. Artinya ketika ia menyentuh jiwa itu, dia tidak langsung mengambil jiwanya, tapi justru dia pergi meninggalkan jiwa itu setengah jalan. Sehingga jiwa merintih, ya, semacam mengeluh kepada Allah, kenapa tidak membawa saya serta begitu. Nah, di sini dikatakan bahwa satu-satunya penawar dan kesembuhan sejati hanya dapat ditemukan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Peluka, yaitu Tuhan itu sendiri. Tadi saya sempat sebutkan istilah namanya sentuhan ilahi atau sentuhan suci menjadi luka. Nah, di sini saya mau memberi dua argumen tentang kedua poin itu. Yang pertama, soal sentuhan suci tadi, itu satu ketidaksepadanan. Kenapa luka itu menjadi manis? Karena ketika jiwa itu disentuh oleh Allah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan yang terhingga, ya, seluruh ego kita, ego manusiawi kita, itu menjadi hilang, menjadi hancur, kehancuran ego. Jadi Tuhan itu merupakan realitas yang tak terhingga, sementara jiwa manusia itu terhingga, itu sangat terbatas. Sentuhan yang tak terhingga pada wadah yang terbatas itu akan terasa menghancurkan ego manusiawi. Jadi saya tidak perlu ulangi ego manusiawi seperti apa, itu sudah kita dalami dari sesi-sesi sebelumnya. Yang kedua, soal pelepasan keterikatan. Analoginya sederhana, seperti besi panas yang menyentuh kulit, sentuhan ilahi itu meninggalkan bekas permanen. Demikian besi panas itu pasti meninggalkan bekasnya, begitu. Nah, di sini jiwa rusak keterikatannya pada dunia. Ia tidak bisa lagi merasa puas dengan apapun yang kurang dari Tuhan. Nah, setelah ini jiwa itu mengalami transisi. Karena itu dia katakan, dan setelah mencurinya, mengapa kau biarkan ia terlunta? Saya pakai kata terlunta, bisa juga kata yang lain, terombang-ambing atau melayang-layang atau di udara tanpa sandaran, bisa kata itu, tapi saya mencoba menggunakan kata ini, kata terlunta ini. Fase transisi di sini mau menggambarkan tentang hati yang dicuri. Inilah fase yang sangat menyakitkan bagi jiwa. Kenapa? Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Allah itu telah mencuri hati jiwa, lalu menariknya keluar dari kuasa atas dirinya sendiri. Jadi kepemilikan jiwa atas dirinya sendiri itu diambil alih oleh Allah. Jadi jiwa itu dia seperti tidak puas dengan dirinya sendiri lagi. Pada hal-hal yang bersifat duniawi, jasmani, kedagingan itu jiwa semacam tidak lagi sibuk dengan itu. Karena jiwa fokus untuk bersatu dengan Allah.
Di sini ditekankan bahwa namun ia belum disatukan secara utuh dengan Allah. Artinya jiwa itu semacam dalam kata lain itu terjebak dalam ruang tunggu yang menyiksa. Karena ketika dia disentuh, Allah tidak membawa dia serta, tetapi membiarkan dia semacam menunggu kapan Allah akan membawa serta saya, seperti itu. Jadi saya gunakan kata terjebak dalam ruang tunggu. Yang berikut kita akan melihat di bait yang terakhir tadi, tanpa mengambil rampasan yang kau jara. Ini saya akan jelaskan sedikit tentang hati yang terjara dan jiwa yang terlunta tadi. Itu seperti apa kira-kira? Ya, kalau dalam komentar itu sangat jelas mengatakan bahwa ketika jiwa itu ditinggal oleh Allah, sesudah disentuh dan Allah membiarkan dia begitu saja, ada 3 hal yang disinggung dalam komentar. Yang pertama itu seperti bejana kosong yang menunggu untuk diisi. Jadi poinnya di sini adalah kekosongan. Jiwa itu telah ditarik dari kuasa atas dirinya sendiri, kehilangan kepuasan pribadi, dan dia menanti untuk diisi. Lalu yang kedua, kelaparan. Jadi jiwa tuh lapar, ya, jiwa kelaparan, merindukan santapan rohani yang tadi disebutkan tidak kunjung datang. Dan yang ketiga, soal ketergantungan. Tergantung di udara tanpa sandaran. Jadi jiwa belum disatukan secara utuh dengan Allah. Artinya itu. Jadi kesimpulannya adalah sebuah jeritan agar Allah tidak hanya mencuri hati, melainkan membawanya pergi sepenuhnya. Ini sebenarnya kerinduan tertinggi dari jiwa di stansa ini itu ini. Membawanya pergi sepenuhnya. Nah, karena kalau dia tidak bawa berarti jiwa itu merasa disakiti, merasa ditinggalkan, seperti itu. Dan yang terakhir itu tentang jeritan sang jiwa tadi. Tanpa mengambil rampasan yang kau jara. Nah, kau jara bisa juga kau curi, tapi saya gunakan kata kau jara. Nah, ini bukan sebuah doa yang tenang, melainkan sebuah derita jiwa. Ia meminta agar Allah tidak hanya mencuri hatinya, lalu membiarkannya hampa, kosong begitu saja, melainkan membawa pergi hati tersebut sepenuhnya. Artinya, kerinduan jiwa di sini adalah ketika dia mendapat sentuhan ilahi, sentuhan suci itu, dia berharap agar Allah membawanya serta agar jiwa itu bisa bersatu dengan Allah. Itu kerinduannya. Tapi dia belum mengalami itu di sini, di stansa 9 ini. Nah, kesimpulannya di sini, jiwa menuntut agar hatinya segera diisi, dipuaskan, ditemani, dan diberi ketentraman, serta kestabilan sempurna secara eksklusif di dalam diri Allah. Baik, suster, sesama saudara yang terkasih, inilah stansa yang ke-9. Dia tidak terlalu panjang, hanya beberapa poin penting ini yang boleh saya bagikan. Dan berikut kita akan masuk di stansa yang ke-10 akan dibawakan oleh Frater Jeffrey tentang perjalanan jiwa yang mabuk cinta. Itu judulnya Frater Jeffrey. Untuk saya sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara France yang sudah mempresentasikan stansa yang ke-9. Jadi kalau secara garis besar, judul dari stansa 9 tadi itu, dari rusa yang terluka menuju pencerahan cinta. Jadi kalau di stansa 10 ini masih ada kaitannya dengan stansa yang ke-9, di mana saya memberi judul di sini, perjalanan jiwa yang mabuk cinta. Jadi menarik juga judul ini. Ini bunyi stansa 10. Saya akan membacakannya. Padamkanlah kesengsaraan ini, sebab tak seorang pun mampu memadamkannya. Dan biarlah mataku memandangmu, karena engkaulah terangnya, dan hanya kepadamu kubuka mataku. Itu terjemahan saya, nanti bisa dikoreksi oleh Pak Jeremy. Baik, stansa 10 ini sebenarnya mau mengatakan bahwa jiwa itu bagaikan orang sakit yang kehilangan selera terhadap dunia. Nah, fenomena ini dalam perspektif Santo Yohanes dari Salib itu merupakan tanda kemajuan rohani, bukan kemunduran. Nah, ketika jiwa mulai kehilangan ketertarikan pada hiburan duniawi, ia menunjukkan bahwa kasih ilahi telah bekerja
mengubah hierarki nilai dalam batinnya. Nah, jiwa tidak lagi mencari kepuasan pada hal-hal yang fana, karena telah mengenal sumber kepuasan yang sejati. Nah, dalam perspektif mistik Santo Yohanes dari Salib, kehilangan nafsu makan sebagaimana yang ada dalam poin pertama di dalam itu adalah proses penyucian pasif, di mana Allah sendiri yang mengosongkan jiwa dari keterikatan halus, mempersiapkan ruang bagi kehadirannya yang lebih penuh. Kemudian kelelahan yang dialami jiwa ini itu bukanlah kelelahan fisik akibat aktivitas yang berlebihan, melainkan kelelahan eksistensial yang lahir dari kerinduan yang tak terpenuhi. Nah, jiwa merasa letih terhadap segala tawaran dunia karena menyadari bahwa tidak ada satupun ciptaan yang mampu menjawab dahaga terdalam hatinya. Nah, kelelahan ini justru menjadi indikator bahwa jiwa telah melampaui tahap pencarian yang dangkal dan kini berada dalam kerinduan yang murni akan Allah sendiri. Seperti penggembara di padang gurun yang semakin haus setelah mencicipi setetes air, jiwa yang telah merasakan kasih ilahi juga justru semakin terbakar akan kerinduannya. Itu analogi dari Santo Yohanes dari Salib. Nah, kemudian di tengah kelelahan ini muncul sebagaimana dalam poin ketiga di dalam itu namanya fokus tunggal. Itu yang menjadi ciri khas jiwa yang dalam tanda kutip tadi sakit cinta. Nah, satu-satunya keinginan hanyalah apa? Kesembuhan total. Dan kesembuhan total yaitu persatuan dengan Sang Kekasih. Nah, fokus ini bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah rahmat yang memusatkan seluruh orientasi jiwa kepada Allah. Nah, dalam kondisi ini, jiwa tidak lagi terbagi perhatiannya. Segala aktivitas, doa, dan pelayanan itu dilakukan dengan satu tujuan, yaitu untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, fokus tunggal inilah yang memungkinkan jiwa untuk bertahan dalam penderitaan kerinduan tanpa mencari pelarian pada penghiburan-penghiburan palsu. Nah, kemudian ada 3 gejala klinis jiwa yang dilanda sakit cinta atau 3 ciri hati yang tersita. Nah, ciri yang pertama, hati yang tersita itu adalah pikiran yang selalu tertuju pada Sang Kekasih, yang mengabaikan yang lain. Nah, Santo Yohanes yang menggunakan analogi Maria Magdalena yang mencari Yesus di taman itu. Itu kita bisa temukan dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Itu untuk menggambarkan intensitas kerinduan tadi. Nah, jiwa yang demikian dia tidak lagi mampu menemukan kedamaian dalam aktivitas apapun jika tidak disertai kesadaran akan kehadiran Sang Kekasih atau kehadiran Allah. Pikirannya mungkin terlibat dalam urusan duniawi, tetapi hatinya tetap tertambat pada yang kekal. Nah, ini bukan bentuk pelarian dari tanggung jawab, melainkan transformasi cara hadir di dunia, bekerja sambil mencintai dan melayani sambil memandang. Kemudian ciri yang kedua dan yang ketiga, sebagaimana yang saudara-saudari lihat di slide di depan, itu memiliki keterkaitan atau saling berkaitan. Dunia menjadi gangguan dan para penjaga kota justru melukai jiwa. Nah, dalam referensi Kidung Agung bab 5 ayat 6 sampai 7, di situ dikatakan pengantin perempuan yang mencari kekasihnya justru dipukuli oleh para penjaga kota. Nah, secara rohani ini menggambarkan bagaimana urusan-urusan duniawi, bahkan yang tampak baik seperti tugas pastoral, administrasi atau kegiatan-kegiatan di dalam komunitas atau pelayanan apapun, itu dapat menjadi sumber gangguan jika tidak diorientasikan pada Allah atau jika tidak diorientasikan kepada Allah. Nah, jiwa yang rindu akan persatuan mistis itu merasakan dalam tanda kutip luka ketika harus berurusan dengan hal-hal yang mengalihkan perhatian dari Sang Kekasih. Namun, luka ini justru memperdalam kerinduannya, mendorongnya untuk semakin gigih mencari wajah Allah di tengah kebisingan dunia. Nah, untuk lebih jelas lagi kita akan mencoba mendalaminya secara lebih dalam dari setiap baris dari stansa ini. Nah, di dalam baris yang pertama dikatakan, padamkanlah
kesengsaraan ini. Nah, makna padamkanlah kesengsaraan ini itu menurut Yohanes dari Salib bukanlah keluhan pasif, melainkan jeritan aktif jiwa yang terbakar oleh api cinta ilahi. Nah, kata kesengsaraan di sini merujuk pada kelelahan dan ketidaksenangan jiwa terhadap segala urusan yang tidak selaras dengan kehendak cinta. Nah, jiwa menderita bukan karena dosa atau hukuman, sebagaimana yang sudah disinggung tadi oleh Frater France, tapi melainkan karena telah merasakan keindahan kasih Allah, namun belum sepenuhnya memilikinya. Nah, penderitaan ini bersifat paradoksal. Artinya, semakin jiwa merasakan kehadiran Allah, semakin menyakitkan jarak yang masih memisahkannya dari kepenuhan persatuan. Nah, kemudian kata padamkan, itu mengandung makna yang sangat spesifik dalam spiritualitas Santo Yohanes dari Salib. Ini bukan permintaan untuk menghilangkan rasa sakit secara negatif, melainkan permohonan agar api kerinduan yang membakar jiwa itu dipuaskan oleh sumber api itu sendiri, yakni Allah itu sendiri. Seperti api yang hanya dapat dipadamkan oleh air, demikian pula kerinduan jiwa hanya dapat dipuaskan oleh kehadiran Sang Kekasih itu sendiri. Nah, dalam tanda kutip air penyejuk yang dimaksud adalah kehadiran Allah yang menyegarkan jiwa, layaknya air dingin bagi orang yang kelelahan oleh panas. Seperti misalnya para frater ketika pulang kampus itu siang-siang itu panas dan haus. Ketika sampai di biara minum segelas air, itu rasa hausnya menjadi hilang. Nah, dalam konteks ini jiwa menderita itu bukan karena seperti yang saya katakan, bukan karena sesuatu yang negatif, tetapi karena dia mau merasakan kehadiran Sang Kekasih itu sendiri. Jadi penderitaan menjadi jalan kepenuhan. Jiwa tidak meminta agar derita itu dihilangkan, melainkan agar agar derita itu ditransformasikan menjadi kedamaian melalui pertemuan dengan Allah. Itu baris yang pertama. Kemudian di baris yang kedua dikatakan sebab tak seorang pun mampu memadamkannya. Yang pernyataan ini menegaskan prinsip mistik fundamental. Solo Deus basta, hanya Allah saja cukup. Nah, artinya jiwa manusia itu diciptakan atau capax Dei itu mampu menerima Allah sepenuhnya, sehingga tidak ada ciptaan betapapun baiknya yang mampu memuaskan kerinduan terdalam hati. Nah, pengalaman mistis, karunia rohani, bimbingan spiritual, bahkan konsolasi dalam doa, semua hanyalah bayangan atau sarana, bukan substansi Allah sendiri. Nah, jiwa yang telah mencicipi kelezatan cinta ilahi tidak lagi dapat dipuaskan oleh pengganti. Ia tahu bahwa hanya Sang Kekasih sendiri yang dapat menyembuhkan luka cinta yang diciptakannya. Kemudian baris yang ketiga, dan biarlah mataku memandang. Ini bukan sekedar perasaan, ini melainkan tuntutan esensial permohonan. Biarlah mataku memandang. Nah, dalam stansa 10 ini, hal ini melampaui sekedar keinginan akan perasaan rohani, tanda atau utusan. Jiwa tidak lagi puas dengan bayangan atau perantara. Ia menuntut untuk melihat Sang Kekasih secara esensial dan langsung. Nah, ini adalah loncatan kualitatif dalam perjalanan rohani. Dari mencintai Allah melalui pengalaman, menuju mencintai Allah demi dirinya sendiri. Nah, mata sebagaimana yang di slide di dalam itu, yang dimaksud di sini adalah mata jiwa sebenarnya. Kekuatan batin yang diciptakan khusus untuk memandang Allah yang hanya dapat berfungsi ketika diterangi oleh rahmat ilahi. Di sini jiwa itu terus berharap meskipun tidak melihat, terus mencintai meskipun tidak merasakan. Kemudian yang terakhir itu, karena engkaulah terangnya. Nah, satu-satunya cahaya pengakuan engkaulah terangnya itu mengandung dimensi kristologis dan trinitaris yang mendalam. Nah, dalam tradisi Yohanes, terang secara khusus itu merujuk pada sabda yang menjadi daging. Itu kita temukan juga dalam Injil Yohanes bab 1 itu. Nah, Allah bukan sekedar sumber terang abstrak,
melainkan pribadi yang menyatakan diri dalam Kristus. Tanpa terang ilahi ini, jiwa itu berada dalam kegelapan eksistensial. Ia mungkin melihat ciptaan, tetapi tidak mengenali pencipta dalam ciptaan. Ia mungkin hidup, tetapi tidak memahami makna hidupnya. Terang ilahi adalah syarat mutlak bagi penglihatan rohani yang sejati. Kemudian istilah terang mataku itu juga merupakan panggilan intim penuh kasih sayang dari jiwa kepada Allah. Itu referensi kitab sucinya dikutip Yohanes itu Mazmur 38 ayat 11. Itu ada di slide di dalam. Terang mataku sendiri tidak ada padaku lagi. Kemudian juga ada dalam Tobit. Nah, dalam konteks stansa 10, kerinduan ini mencapai puncaknya. Jiwa tidak lagi mencari terang untuk dirinya sendiri, melainkan mencari sang terang itu sendiri. Nah, ini adalah transformasi dari egoisme rohani menuju kasih yang murni. Jiwa mencintai Allah bukan karena terang yang ia berikan, melainkan karena ia adalah terang itu sendiri. Dan yang terakhir, hanya kepadamu kubuka mataku. Ini ada kaitan dengan hukum pertukaran spiritual. Pernyataan penutup dalam stansa 10 ini mengungkapkan prinsip keadilan spiritual atau hukum pertukaran spiritual. Nah, Yohanes yang dalam mistisisme Yohanes, menutup mata terhadap dunia itu adalah syarat untuk menerima terang ilahi. Kemudian membuka mata untuk terang dunia, yakni mencari kepuasan dalam ciptaan, konsep atau pengalaman rohani, itu berarti kehilangan terang ilahi. Nah, sebaliknya, menutup mata dari segala sesuatu selain Allah, yakni melepaskan keterikatan pada segala pengganti Allah, membuat jiwa itu berhak menerima penerangan ilahi. Nah, ini bukan bentuk dualisme yang menolak ciptaan, melainkan pemurnian cara memandang, mencintai Allah dalam segala sesuatu dan segala sesuatu dalam Allah. Sebagai kesimpulan, itu saya merangkumnya demikian, dari kelumpuhan menuju pencerahan. Jadi ada 3 kata kunci: diagnosis, krisis, dan resolusi. Nah, stansa 10 ini dapat dipahami sebagai sintesis 3 tahap perjalanan rohani: diagnosis, krisis, dan resolusi. Nah, saya pikir untuk hal ini nanti kita bisa diskusikan bersama. Karena waktunya sudah pas, saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kedua fasilitator yang sudah memaparkan materinya tentang stansa 9 dan stansa 10. Kita telah mendengarkan bersama bagaimana perjalanan jiwa menuju Allah. Frater France mengatakan bahwa rusa itu terluka dan lukanya begitu manis. Lalu Frater Jeffrey mengatakan tadi bahwa setelah dia terluka, dia kehilangan hawa nafsu makan. Ini menjadi pertanyaan saya. Dan mungkin juga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang masih memiliki banyak pertanyaan di dalam hati atau yang masih tersimpan di dalam pikiran, silahkan waktu dan kesempatan saya berikan untuk mengajukan pertanyaannya. Oh ya, dari Frater Retno, setelah itu Bapak yang... Baik, pertama apresiasi untuk Frater Jeffrey dan France yang sudah mempresentasikan hasil kerja ya dengan sangat baik. Saya belum paham soal hukum pertukaran spiritual itu. Jadi kalau bicara soal hukum, soal pertukaran, di sana dijelaskan tadi, berarti ada satu keadilan. Ya, tukar menukarkan, ada keadilan di sana. Saling menerima dan saling memberi. Pertanyaan saya itu, tukar dengan siapa dan bagaimana menukarnya?
Maksudnya hukum pertukaran spiritual, bagaimana menukar dan menukar dengan siapa kira-kira? Kalau memang jawabannya adalah kita menukar dengan Allah, manusia dengan Allah, lalu bagaimana kita untuk mengerti Allah yang sangat jauh dari ya cara berpikir kita? Kita kan tidak ya ada keterbatasan soal pengetahuan kita tentang Allah, dan itu bagaimana kira-kira? Terima kasih. Terima kasih kepada Frater Retno. Langsung dijawab oleh fasilitator, silahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Frater Retno. Dan saya akan menjawab pertanyaan ini dari kacamata Santo Yohanes dari Salib. Karena yang kita bahas pada sore hari ini ya tidak keluar dari pemahaman dari Santo Yohanes dari Salib. Nah, berbicara tentang hukum pertukaran spiritual atau the law of spiritual exchange, Santo Yohanes itu mengajarkan prinsip paradoks. Untuk menerima segalanya, seorang harus melepaskan segalanya. Itu secara spiritual. Saya tidak akan lari jauh kalau kita buat contoh pertukaran seperti di hukum pidana atau tidak. Saya akan fokus pada apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib dalam stanza ini. Dan memang dia berbicara juga tentang hukum pertukaran spiritual ini. Dan dia katakan dalam hukum pertukaran spiritual itu, seperti yang saya katakan, untuk menerima segalanya, seseorang harus melepaskan segalanya. Nah, pada stanza 10, jiwa itu menyadari bahwa ia tidak bisa membeli atau meraih. Tidak bisa membeli atau meraih pandangan akan Allah dengan amal saleh atau kepintaran intelektual. Tidak. Nah, pertukarannya adalah jiwa itu yang menawarkan kekosongan total atau ketidakberdayaan, pengakuan akan luka, penolakan terhadap kenyamanan ciptaan sebagai wadah. Nah, sebagai gantinya Allah itu yang mengisi kekosongan itu dengan kehadirannya secara esensial. Artinya, semakin besar rasa sakit karena ketidakhadiran yang menunjukkan besarnya kapasitas cinta jiwa, semakin besar pula kapasitas jiwa untuk menampung Allah. Nah, ketika ia akhirnya menyatakan diri itu, nah, luka itu sendiri menjadi bukti bahwa proses pemurnian itu sedang bekerja. Jadi kalau kita berbicara soal pertukaran spiritual itu, ya seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib itu, bahwa Allah itu mengisi kekosongan yang ada di dalam jiwa manusia. Artinya untuk menerima segalanya, seseorang harus melepaskan segalanya. Saya pikir itu jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana dengan Frater Retno? Apakah sudah terjawab atau masih ada tanggapan lagi? Kalau tidak ada lagi, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikut dari Bapak Alfred. Ya, terima kasih atas waktunya. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya kebetulan dapat yang bagian terakhir tentang jiwa yang terjebak, seperti Jeffrey tadi. Stanza 9 tadi bagian terakhir tentang jiwa yang terjebak. Kalau dalam latihan rohani kan seringkali ada orang kenal istilah konsolasi dan desolasi. Ya, berarti ada kepenuhan, ada kekurangan. Lalu jiwa yang terjebak itu dia masuk pada posisi apa? Saat orang sedang konsolasi atau saat orang sedang desolasi? Bisa juga saat orang sedang konsolasi, dia terlalu bergembira, terlalu merasa dipenuhi oleh Allah, tapi sebenarnya ada manipulasi di sana, ada kemunafikan rohani, gitu misalnya. Apa yang dimaksud dengan jiwa yang terjebak itu? Lalu yang kedua soal luka cinta tadi, ya kita tahu konteksnya sudah kurang lebih 300 tahun yang lalu ya, 350 tahun yang lalu ini ditulis. Tetapi bagaimana kita membahasakan kalau kita rekonteks kali dengan masa sekarang dalam dunia yang serba digital itu, luka cinta seperti apa yang ingin Santo Yohanes dari Salib katakan kepada kita dewasa ini? Nah, misalnya kepada orang muda,
orang-orang muda yang sedang misalnya putus harapan, putus cinta, atau kita yang merasa ya sudah tidak ada harapan lagi. Bagaimana kita memaknai luka cinta itu? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Alfred untuk pertanyaannya. Pada kedua fasilitator saya persilahkan untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih Bapak Alfred. Tentunya saya mencoba untuk menjawab. Saya menjawab dari pertanyaan yang kedua baru. Kebetulan sekarang saya sedang garap satu tulisan artikel yang saya refleksikan dari AMSA, karena tadi pertanyaan tentang digital, artinya apa hubungannya. Dari AMSA itu saya ambil dari Amsal bab 1 ayat 7, itu dikatakan bahwa rasa takut itu adalah fondasi dasar dari pengetahuan. Judul saya itu saya berikan begini: takut akan Tuhan atau takut akan algoritma. Jadi kita tahu bahwa saat-saat ini itu lebih banyak orang-orang muda, misalnya saya khususkan orang muda dulu, mengalami satu fase atau pergeseran kehidupan di mana terjadi begitu banyak hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi di tahun-tahun mungkin masa hidupnya bahwa mereka yang lebih dulu dengan kami yang saat ini itu jauh berbeda sekali. Kita tahu bahwa sekarang media sosial itu memberikan konsumsi yang sedikit keras. Ada defamasi publik, ya, penghinaan, kata-kata yang tidak baik. Pokoknya segala sesuatu itu bisa dijawab oleh algoritma itu, oleh AI itu. Nah, kira-kira dasar kebijaksanaan apa sebagai orang beriman dalam menanggapi itu? Saya mencoba mengambil Amsal itu bahwa untuk menjawab itu kita harus ada dasarnya takut akan Tuhan itu. Jadi Paus Fransiskus bilang bahwa kalau berhadapan dengan AI, ya salah satu hal dua ini kita terima, jadi kita tidak tolak dengan zaman ini, karena Konsili Vatikan kedua itu ada semangat aggiornamento itu mengharikan menerima perubahan secara modernisasi ini. Konsili Vatikan kedua menerima itu, dan Bapak Fransiskus mengatakan dia tidak menolak itu, kita menerima, tetapi yang paling penting adalah kebijaksanaan hati. Nah, dari kebijaksanaan hati ini yang coba saya hubungkan dengan Yohanes dari Salib. Ya, Yohanes dari Salib itu dia sebenarnya kalau kita mencoba untuk menghubungkan, tapi itu sekedar semacam memaksa, Bapak. Memaksa, karena yang digambarkan oleh Yohanes itu adalah perjalanan jiwa, ya, perjalanan jiwa yang terluka, jiwa yang mengalami sentuhan ilahi, yang dikatakan oleh Pasarnya itu jiwa ketika disentuh begitu dia seperti mati. Tapi dia tidak mati, dia seperti mati, dan secara tiba-tiba tuh jiwa seperti pasif karena disentuh. Tetapi karena Allah tidak membawa serta, atau yang memberikan sentuhan itu tidak membawa serta jiwa itu, maka jiwa itu mengalami keluhan. Nah, hubungannya saya kalau sedikit berusaha untuk menghubungkan luka cinta itu dalam dunia saat ini, itu bahwa manusia itu kan tidak terlepas dari dosa, tidak terlepas dari dosa, tidak terlepas dari hal-hal yang membuat kita itu jatuh dalam, ya, boleh dikatakan dosa itu. Namun saya ingat satu diskusi singkat sepasang suami dan istri, yang suaminya bertanya kepada istrinya bertanya kepada suaminya begini, suamiku, sampai saat ini saya merasa tuh Allah itu tidak mengampuni saya karena dosa kita. Dosa kita itu sudah terlalu berlebihan. Lalu suaminya mencoba untuk mengcounter itu, dia bertanya begini, istriku, apakah ketika engkau mengenakan sebuah pakaian dan ketika pakaian itu kotor, apakah engkau membuang pakaian itu? Lalu istrinya menjawab, tentu tidak, saya tidak membuang, tetapi saya mencuci, menyetrika, memberikan dia menjadi wangi, harum kembali. Nah, suaminya bilang sama seperti Allah, dia tidak pernah membuang. Kita itu seperti pakaian itu. Kita adalah makhluk yang berdosa di hadapannya, tetapi dia tidak membuang kita. Dia mencintai kita dan dia rela turun ke dalam dunia untuk mengampuni dosa kita. Ya, seperti yang dikatakan dalam 1
dalam Filipi bab 2 ayat 11 sampai 5 sampai 11 tentang penderitaan Kristus itu. Jadi seperti itu. Jadi luka cinta saat ini itu ya umat beriman menghadapi berbagai macam tantangan, yang lebih khusus lagi adalah tantangan digitalisasi tadi. Lalu bagaimana menghadapi itu? Ya seperti Yohanes katakan bahwa kita harus meminimalisir hal-hal yang berbau itu. Kita tidak menolak. Tapi kalau Yohanes pada tingkatan yang lain, karena dia sudah benar-benar meninggalkan itu, karena dia sudah bilang di stanza yang ke-7 atau ke-6 itu, dia bilang saya tidak terima lagi utusan-utusan ini, karena mereka itu terbatas. Mereka bahkan tidak bisa membantu saya untuk sampai pada Allah. Karena itu saya minta Allah sendiri yang datang untuk membantu saya supaya saya bisa bersatu dengan Allah. Jadi dikatakan dalam stanza tadi, dia itu seperti terjebak. Terjebak dalam arti di sini adalah Allah setelah dia menyentuh jiwa itu, dia tidak membawa serta seperti pencuri yang mencuri barang kan langsung bawa barangnya. Tapi Allah tidak, beda. Allah dia hanya menyentuh, tapi dia membiarkan jiwa itu sendiri. Jadi jiwa merasa terombang-ambing seperti layang-layang. Dia tidak tahu ke arah mana. Secepatnya dia minta agar Allah membawanya supaya bisa bersatu dengan Allah. Terima kasih. Mungkin masih ada tambahan dari para frater, para suster, para pastor, silahkan. Dari frater Retno. Baik, terima kasih Bapak Alfred. Pertanyaan yang menarik, sangat kontekstual ya, berkaitan dengan dunia digital tadi ya. Itu kan sangat luas, HP, laptop, macam-macam. Nah, Max Scheler, saya sekarang sedang membaca buku tentang itu, filsafat nilai yang disampaikan oleh, yang ditulis oleh Max Scheler, seorang filsuf. Dia bilang, dia berbicara tentang makna dari nilai. Jadi sesuatu itu bernilai bukan karena sebuah penilaian. Nilai itu sudah ada sebelum kita memberi nilai. Manusia, HP, laptop, gerak atau tindakan kita itu sebenarnya kita itu pembawa nilai. Tapi ada sesuatu yang mesti kita pegang supaya kemudian kita membawa itu sebagai sesuatu yang bernilai. Maka di sini kalau misalnya kita ya soal digital, dunia digital, HP, laptop itu kita simpan atau kita abaikan, itu sama dengan kita mengabaikan sesuatu yang bernilai dengan penilaian kita. Tetapi penilaian kita itu tidak mengubah sesuatu yang punya nilai. Nilai itu sudah ada sebelum kita memiliki penilaian terhadap sesuatu yang bernilai itu. Maka itu bisa bisa juga kalau kita kaitkan dengan konteks kita, bisa menimbulkan luka baik kita sebagai pembawa nilai itu. Itu jawaban saya, Frater. Terima kasih. Dari suster duluan, setelah baru ditambahkan lagi. Baik, menarik bagi saya mengapa sentuhan suci menjadi luka. Dibesarkan frater siang itu tadi ya. Ini saya belajar dari pengalaman kecil karena saya tidak tahu juga yang tadi dibicarakan frater itu, saya tidak terlalu paham. Yang saya dari yang disampaikan frater, mengapa sentuhan suci menjadi luka? Sentuhan suci itu memang bisa menjadi luka. Dan bisa juga menjadi satu penderitaan. Karena sentuhan suci itu menurut yang saya kalau saya pelajari ini Yohanes Salib, kita yang manusia berdosa ini saat disentuh oleh kasih Allah, kita merasa terluka karena rasa keberdosaan yang muncul dalam diri kita. Sehingga itu menjadi luka. Misalnya sederhananya, kenapa saya lakukan ini saat
sabda Tuhan tuh menyentuh kita. Kenapa saya buat ini, saya berdosa ini? Otomatis ada keterlukaan di dalam hati ya. Akhirnya muncul gitu. Jadi karena sentuhan suci itu membuat keterlukaan dalam diri kita. Saya rasa itu. Dan luka itulah yang membuat kita kembali untuk istilahnya yang disampaikan tadi ya, jiwa yang rindu gitu ya. Jiwa yang rindu akan Allah. Itu sih pemahaman saya tidak tahu apakah ini salah atau bagaimana, tapi ini belajar dari hal-hal sederhana yang saya rasa dan sentuhan suci itu juga memang betul bisa menghancurkan ego ya. Misalnya karena disentuh bahwa Allah mengasihi saya, padahal saya itu sedang benci dengan Pater Eki misalnya. Tapi karena Allah menyentuh saya, maka menghancurkan ego saya. Sebenarnya saya nggak mau sapa Pater Eki, tapi akhirnya saya sapa Pater Eki gitu. Karena sentuhan suci dari Allah itu, jadi menghancurkan ego. Lalu itu apa yang di bawah itu betul? Pelepasan keterikatan. Ya, pelepas keterikatan misalnya. Ya, jadi sentuhan suci juga bisa melepaskan keterikatan kita kepada misalnya. Karena disabdakan oleh Allah suruh berbagi. Tapi karena saya terikat pada satu barang atau sesuatu yang orang tertentu, tetapi hanya karena kasih Allah itu kita harus melepaskan yang kita suka gitu loh. Jadi itu saya sih tangkapnya sesederhana itu, tapi nggak tahu benar apa pasti. Bagaimana Bapak Albert, apakah sudah bisa? Masih ada tanggapan? Belum terjawab soal konsolasi dan desolasi. Oh ya, pertanyaan nomor 1 itu adalah jawaban yang ditunggu-tunggu loh. Jadi silakan kepada fasilitator, saya memberikan kesempatan untuk pertanyaan nomor 1 karena ada 2 pertanyaan tadi. Pertanyaan Frater Devi atau Boleh. ada 2. Oh ya, baik. Soal desolasi dan konsolasi. Kalau dari perspektif yang agak filosofis, mereka mengatakan konsolasi itu soal penghiburan, ya. Soal penghiburan, sesuatu yang sifatnya itu seseorang itu mengalami sesuatu yang bahagia gitu. Tapi desolasi itu masa di mana seseorang itu mengalami fase atau terpuruk, kekeringan gitu. Dan ini kurang lebih sama dalam perspektif spiritual, perspektif rohani juga sama. Kami itu kan aspiran postulan sering disuruh refleksi. Jadi kalau sedikit baca kata-kata filosofi begini ya mulai agak sedikit sombong untuk direfleksi, desolasi, ya, mengalami desolasi dalam panggilan. Jadi itu semacam kekeringan seperti kata Bapak Alfred tadi, di mana kalau dikaitkan dengan jiwa itu, ini bisa pengalaman Yohanes dari salib itu bisa disebut juga desolasi, karena kita harus kembali ke latar belakang kenapa Yohanes menulis puisi ini dan di mana tempatnya dia menulis. Kan kita tahu Yohanes itu menulis di Toledo, di penjara. Nah, pada saat-saat itu kita tahu Yohanes itu namanya penjara, dan oleh teman-teman semonastiknya, ya, teman-teman Karmel yang memenjarakan dia. Lalu pada saat itu mungkin dia tidak dilayani dengan baik, bahkan untuk mengeluarkan ide gagasan refleksinya itu tidak ada apa-apanya. Hanya karena ada orang yang murah hati, salah satu temannya memberi dia pensil buku untuk bisa menulis idenya itu, jadi dia bisa menulis itu. Nah, pengalaman kesendirian ini, semacam terisolasi ini, itu bisa dikatakan juga pengalaman desolasi tadi, kekeringan dia. Dan kerinduan dia yang paling akhir setelah pengalaman ini tentu saja jawabannya tadi, lawan dari desolasi itu adalah konsolasi. Tentu saja yang dia rindukan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa? Yaitu kesembuhan tadi dari luka-lukanya ini, supaya dia bisa bertemu dengan Tuhan. Dan kalau kita mau gambarkan Allah tadi, dia mengatakan Allah pergi itu, saya melihat pengalaman Yohanes ketika dia keluar dari penjara itu dengan kain selimut yang dibuat panjang, baru dia lompat
lewat dinding itu untuk keluar lari. Saya berpikir seperti itu pengalaman manusiawi Yohanes. Tapi ketika ditafsir secara rohani spiritual, maka itu semacam dia minta agar Allah membawa dia pergi sekarang, jangan membiarkan saya menderita begitu. Jadi konsolasi itu mungkin pada tahap itu ketika dia mulai bersatu dengan Allah. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Teragus. Baik, terima kasih. Pertama, Profesiat kepada dua pemakalah yang luar biasa, pemaparannya dan pemahamannya sangat komprehensif ya, luar biasa. Kemudian dari pertanyaan Pak Alfred tadi tentang luka cinta, mungkin yang pertama tadi tentang desolasi konsolasi dari latihan rohani. Dalam hemat saya, apakah itu sudah masuk pada tahap luka cinta itu pada tahap desolasi atau konsolasi? Karena ini kan suatu proses perjalanan spiritual yang sudah pada tahap infused, artinya itu kan semua itu sifatnya curahan. Daya indra tidak lagi bekerja. Semua itu rahmat Allah yang berkarya. Jadi tidak ada perjuangan lagi manusia selain hanya berharap dan merindukan kapan itu Allah datang untuk menyunting. Itu sudah terasa, sudah Allah, tetapi belum penuh persatuannya. Sehingga kerinduan itu terus menyala, membakar, dan di sini adalah suatu kerinduan yang ingin supaya dia mengalami kematian total. Artinya bahwa dia mati secara duniawi dan ingin bersatu secara dengan Allah itu secara penuh. Karena itu memang tidak bisa disetarakan dengan ini dalam perjalanan ajaran Yohanes dengan ini, tapi paling tidak dibandingkan bahwa ini sudah masuk pada tahap konsolasi, karena sudah pada tahap bukan lagi kekeringan rohani. Sebenarnya tidak lebih kepada itu, tapi lebih kepada kerinduan untuk mengalami persatuan yang utuh penuh. Kemudian yang tentang luka cinta kalau dibandingkan dengan generasi sekarang, ini sebenarnya dua hal yang berlawanan arah. Satu menarik orang jiwa untuk ke surga, yang satu menarik orang untuk ke neraka. Karena di sini adalah ciri yang digambarkan di sini adalah hati yang dicuri oleh Allah. Artinya bahwa cirinya orang itu tidak lagi menemukan nilai yang berguna dari hal-hal yang duniawi, materi, kekayaan, power, itu semua tidak punya nilai lagi. Dan dia merasa bahwa hatinya itu dia hanya inginkan hanya Allah saja, solo Dios basa, Allah saja cukup. Yang lain itu tidak lagi bernilai. Itu yang dalam proses perjalanan rohani yang digambarkan oleh dua frater tadi. Sedangkan dalam kaitan dengan generasi sekarang, sama-sama terluka oleh cinta, tapi oleh cinta hal yang duniawi, hedonisme, konsumerisme dan sebagainya. Jadi hati itu memang sepenuhnya mau menikmati hal-hal yang bersifatnya yang duniawi ini dan detach terhadap Allah. Sehingga kepuasan yang sementara dan terus dan haus dan dahaga. Jadi hati ini betul-betul dicuri oleh materi, oleh dunia, oleh dalam tanda petik iblis. Jadi berlawanan arah, satu mengarah ke surga, satu ini. Sekarang pertanyaannya, apakah kita itu, diri kita, hati kita sudah merasa dicuri oleh Allah atau belum? Nah, itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Teragus, karena waktu kita sudah menunjukkan 17.31, maka yang terakhir saya berikan kesempatan untuk Pater Remi. Baik, terima kasih. Yang pertama apresiasi yang luar biasa untuk kedua frater France dan frater Jeffrey. Luar biasa kalian membaca dan presentasikan dengan baik. Satu dua hal, yang pertama bahwa dalam stansa-stansa ini jiwa itu sudah tetapi belum. Ini bahasa istilah teologi ya. Sudah tapi belum. Dia sudah meninggalkan segala-galanya,
tetapi dia belum menyatu dengan Tuhan. Karena itu dia dalam bahasanya Francis tadi terjebak atau melayang-layang. Kenapa? Karena memang ini proses purifikasi pasif. Allah itu masih mau memurnikan jiwa, proses memurnikan jiwa. Karena kalau dia sudah murni sungguh-sungguh berarti sudah persatuan sempurna dan ya, mati. Mati. Tapi masih terus proses sudah tetapi belum. Nah, maka jiwa itu semacam apa ya? Lukanya mendalam dan lain-lain. Itu kerinduannya semakin menggebu-gebu. Dia sudah berani meninggalkan segala sesuatu, tapi belum sungguh-sungguh bersatu dengan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya soal luka cinta, ya saya sepakat dengan Pater Agus. Ya, luka cintanya Yohanes dari salib ini artinya hati itu terluka karena cinta Allah itu yang sungguh merasuk ke jiwa dan yang membuat jiwa itu tidak bisa pindah ke lain hati kecuali Allah. Dan obatnya hanya satu, yaitu hanya Allah. Nah, dia pergi di tempat lain di mana-mana tidak ada. Jadi hanya Allah saja. Dan sementara Allah yang masih dalam tanda petik semacam menggantungkan itu, semacam menggantung. Karena itu sudah, tetapi belum. Ini luar biasa, satu refleksi teologis Santo Yohanes dari salib yang sangat luar biasa. Bagaimana proses? Karena itu, ya tadi yang dikatakan detachment tadi, luka itu pelepasan. Kenapa? Memang teologi Yohanes dari salib ini kan Allah itu ya mempersatukan jiwa, tetapi Allah membiarkan jiwa itu pertama usaha dari purifikasi, pemurnian aktif. Jiwa itu aktif bekerja, tetapi harus sampai pada pemurnian pasif. Allah yang bekerja untuk memurnikan. Karena itu ya menderita, jiwa menderita. Tapi penderitaan karena luka cinta itu yang membawa kebahagiaan, yang membawa penghiburan. Karena itu di sana ada konsolasi yang luar biasa. Ada konsolasi. Terluka sakit, tetapi sakit karena untuk sesuatu yang luar biasa. Kita bisa bayangkan analogi yang sangat sederhana. Kita main bola menderita jatuh-jatuh, tetapi untuk gol dan untuk menang itu kehiburannya luar biasa. Nah, itu saya pikir itu yang baik untuk kita ya pegang, kita renungkan. Kita masih tetap di alur ini, ya alur ini. Jiwa itu mencari, ya dia merasa dilukai karena cinta Allah dan dia mengejar orang yang melukainya itu dan sudah sampai tahap ini. Tapi masih terus maju, proses masih akan terus maju. Sudah, tetapi belum, masih tetap gantung, masih proses purifikasi dan terus selanjutnya. Kita akan lanjut nanti minggu depan itu masih lanjutan sebetulnya satu paket dengan yang dua stansa ini. Kita lihat akan perdalam minggu depan. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pater Remy dan para pastor, para saudara-saudara sekalian yang sudah mendengarkan dengan baik dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk memperdalam spiritualitas Santo Yohanes dari Salib di stansa 9 dan 10. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada kedua saudara, Frater Jeffrey dan Frater France yang telah mempresentasikan materi mereka. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk mereka. Dan yang terakhir, dengan hormat kami meminta kedua fasilitator untuk kembali ke tempat duduk. Informasi untuk minggu depan. Minggu depan kita akan difasilitasi oleh Frater Rian di stansa 11. Untuk bisa mengetahui bagaimana perjalanan jiwa itu sampai di mana, maka jangan lupa dan terus bersemangat untuk datang ke tempat ini. Selanjutnya, setelah ini kita akan lanjut dengan meditasi dan misa bersama.